Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ayah bunda dan anak-anak sekalian kelas 4 dimanapun berada, kita berjumpa lagi dengan program Dinas Pendidikan Kota Cirebon, yaitu pembelajaran jarak jauh. Anak-anak dan ayah bunda yang mendampingi, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang beragama Islam, mari nanti baca apa yang tertera di layar, dan yang untuk non-muslim berdoa masing-masing menurut kepercayaan agamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahami, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ayah bunda dan anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas pembelajaran tema 2, yaitu materinya selalu berhemat energi. Subtema 1, hemat energi. Adik-adik, anak-anakku sekalian dan ayah bunda yang saya hormati, sebelum berlanjut, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Sukri dan berdinas di SD Sili Asah 2 Cibogo Argasunya, Kota Cirebon. Ayah bunda yang dan juga adik-adik sekalian yang insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Tak lupa, karena sekarang kondisi pandemi, jangan lupa senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan. Dan perlu mungkin saya sampaikan, yang paling efektif untuk yang muslim, yang paling efektif adalah selalu sering berwudu, karena dengan berwudu banyak sekali kesehatan yang akan kita dapatkan di sana. Di antaranya cuci tangan, dan yang paling pokok itu dalam kondisi pandemi sering istinsak. Istinsak itu artinya menghirup air ke dalam janur hidung, sehingga virus yang masuk insya Allah akan keluar bersama dengan air yang ketika kita istinsak dihirup. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat senantiasa menjauhi kerumunan, dan yang terakhir membatasi mobilitas. Selagi tidak ada keperluan penting, selagi tidak ada hajat yang pokok, lebih baik mari kita berada di rumah saja. Ayah bunda dan anak-anak sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, marilah kita selanjutnya membaca. Ayo membaca. Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kau memiliki kincir seperti kepunyaan Siti? Ayo kita membuat kincir sederhana dari bahan kertas atau pasrik, atau ikuti langkah-langkah pembuatannya di bawah ini. Perhatikan gambar di samping, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
Mengapa kincir angin dapat berputar saat dibawa lari? Ayo, apa anak-anak? Ya, tepat sekali, karena kincir tertiup angin. Pertanyaan yang kedua, energi apa yang menggerakkan kincir angin tersebut? Ya, benar, energi angin. Pertanyaan yang ketiga, kincir yang diletakkan di sungai bisa berputar mengapa? Ayo, apa anak-anak? Ya, tepat sekali, karena digerakkan oleh air yang mengalir. Pertanyaan yang keempat, energi apa yang menggerakkan kincir angin? Ya, tepat sekali, energi air. Pertanyaan yang kelima, apa manfaat kincir dalam kehidupan manusia? Ayo sebutkan satu persatu. Satu, untuk pembangkit listrik. Yang kedua, membantu penyaluran air dalam irigasi. Yang ketiga, untuk ornamen atau hiasan rumah. Adik-adik, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, selanjutnya mari kita ikuti proses pembuatan rancangan karya. Lihat gambar, kemudian lihat bahan-bahannya. Yang pertama, bambu sepanjang 30 atau 40 cm dan berdiameter 0,5 sampai 1 cm sebanyak 1 buah. Yang kedua, botol bekas air mineral 1 sampai 5 liter 1 buah. Yang ketiga, botol bekas air mineral 600 ml 2 buah. 4 potongan botol berbentuk segi 4 sebanyak 8 buah. 5 karet sandal bekas. Silakan nanti dipraktekkan di rumah dan bisa dilaporkan kepada guru kelas ini. Kincir yang terbuat dari dari botol. Dan selanjutnya ada kincir yang keenam, gunting pisau dan pelubang. Potonglah botol bekas air mineral 1,5 liter menjadi 3 bagian. Buatlah lubang sebanyak 8 buah dengan jarak yang sama dengan bagian tengah potongan botol bekas air mineral. 3. Masukkan bambu ke dalam potongan botol, menusuk karet sandal bekas dan beri potongan botol berbentuk segi 4 ke dalam setiap lubang. Selanjutnya membuat kincir angin. Alat-alatnya yang pertama gunting, penggaris, pensil, lem, kertas, karet gelang, sedotan, dan lidi. Cara membuatnya: 1. Siapkan kertas lipat atau kertas biasa dengan ukuran 15 x 15 cm. Yang kedua, lipat pada diagonalnya atau pada sudut-sudutnya yang berhadapan. Yang ketiga, buka lagi lipatannya. Yang keempat, gunting pada semua garis lipat dengan ukuran yang sama, yaitu 7 cm dari setiap sudutnya. Yang kelima, beri lubang kecil di tengah kertas dan sudut kertas dengan pensil tajam. Lihat gambar. Yang keenam, satukan sudut-sudut yang berlubang, rekatkan satu sama lain dengan lem. Yang ketujuh, tusukkan potongan sedotan di bagian tengah kincir. Yang kedelapan, lilitkan dan ikat pada lidi, kemudian tusukkan lidi pada kincir yang sudah jadi. Tahan dengan lilitan karet pada ujung lidi. Selanjutnya, ayo membaca. Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan matahari sebagai sumber energi. Matahari menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari tentu dapat kalian rasakan setiap hari. Apakah kegunaan panas dan cahaya matahari bagi manusia?
Panas matahari berguna untuk menghangatkan badan dan mengeringkan berbagai benda. Perhatikan gambar di samping. Panas matahari dimanfaatkan untuk menjemur baju. Di manakah tempat menjemur yang baik? Di tempat yang langsung terkena panas matahari atau di tempat yang teduh? Ayo berdiskusi. Amatilah keadaan di sekitar kalian. Aktivitas apakah yang memanfaatkan panas dan cahaya matahari? Diskusikan dengan teman kalian, serahkan hasilnya kepada guru. Yang selanjutnya, ayo membaca lagi. Cahaya diperlukan untuk fotosintesis tumbuhan. Fungsi fotosintesis, fungsi utama fotosintesis adalah memproduksi zat makanan berupa glukosa. Glukosa menjadi bahan bakar dasar pembangun zat makanan lainnya, yaitu lemak dan protein dalam tumbuhan. Lihat pada gambar. Berikut ini adalah persamaan reaksi fotosintesis yang menghasilkan glukosa. Yang kedua, cahaya diperlukan dalam penglihatan manusia. A. Benda dapat dilihat jika ada cahaya. Pembentukan bayangan pada mata. Lihat pada gambar. Yang B. Alat-alat optik membantu penglihatan, bola mata dan bagian-bagiannya. Lihat pada gambar. Selanjutnya lagi, bacalah teks cerita petualangan tentang isi biji jagung berikut dengan seksama. Petualangan si biji jagung. Aku si biji jagung, aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kalian bisa masak dan memakan aku supaya kalian memiliki energi. Energi itu akan membantu kalian tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Pembelajaran yang ketiga sudah selesai. Mari kita lanjutkan pembelajaran yang keempat. Ayo membaca. Energi listrik, segala karunia Tuhan harus kita syukuri, termasuk sumber energi yang tersedia. Sebelum melakukan sesuatu yang baik, kita hendaknya mengawali dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik. Energi listrik banyak dimanfaatkan dalam alat-alat rumah tangga. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ayo berlatih. 1. Tuliskan nama-nama alat listrik pada gambar tersebut. 2. Jelaskan hubungan alat-alat tersebut dengan energi listrik. 3. Apa yang terjadi dengan alat tersebut jika tidak ada listrik. 4. Ceritakan secara singkat tentang cara menghemat penggunaan alat-alat tersebut. 5. Sebutkan 3 alat yang menggunakan listrik selain yang tertera pada gambar di atas. Ayah bunda dan anak-anakku sekalian, kelas 4 dimanapun kalian berada, mohon yang tugas-tugas ini dikerjakan di rumah dan nanti diserahkan ke guru yang kelas kalian. Dan kata penutup dari Bapak, yang pertama mungkin khusus bunda yang senantiasa mendampingi adik-adiknya belajar. Ini ada waktu pandemi adalah waktu terbaik untuk mengembalikan anak-anak kita ke rumah, karena pada hakikatnya yang wajib mendidik bukanlah guru, bukanlah kiai, tapi yang wajib mendidik utama adalah orang tua. Makanya ada satu pepatah, madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah pertama. Artinya
marilah kita syukuri pandemi ini bukan tidak dicemooh dan lain sebagainya, tapi kita ambil hikmahnya. Hikmahnya adalah semakin kita berbanyak di rumah, semakin kita banyak merenung, semakin banyak kita membentuk karakter putra putri kita. Harapannya dengan pembentukan yang ideal itu setelah nanti keluar dari rumah, akhlak mulia mereka akan tersimpan. Yang terakhir, sebagai kata penutup, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang mendampingi putra putri di rumah dan juga adik-adiknya, sebelum Anda bercita-cita jadi presiden, sebelum Anda bercita-cita jadi wali kota, sebelum Anda bercita-cita jadi guru dan lain sebagainya, mari jangan lupa kenali Al-Qur'annya, kenali Alkitabnya, kenali segala akhlak baiknya. Mudah-mudahan dengan itu semuanya kita akan senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah dalam setiap kesusahan akan ada kemudahan. Yakinlah dari bala ini akan ada rahmat Allah berikutnya, sehingga kita menjadi negara yang bardatun thayyibatun warabun wafur. Itu saja pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu, ayah, bunda, dan adik-adik sekalian, anak-anak kelas 4, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.